Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan belajar mengenai posting ke buku besar. Pasti kita mulai bertanya-tanya, apa sih posting itu? Buku besar itu seperti apa ya? Untuk itu, mari kita simak videonya. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang sejenis yang telah dicatat dalam jurnal khusus maupun jurnal umum. Buku besar digunakan untuk mencatat perubahan pada harta, utang, modal, pendapatan, dan beban dalam satu periode akuntansi. Bentuk-bentuk buku besar ada 4. Yang pertama yaitu bentuk T atau T account. Yang kedua yaitu bentuk kontrol. Yang ketiga yaitu bentuk stafel saldo tunggal. Dan yang keempat yaitu bentuk stafel saldo ganda. Mari kita bahas satu persatu. Buku besar bentuk T atau T account adalah bentuk buku besar yang paling sederhana dan berbentuk seperti huruf T, dengan sisi sebelah kiri menunjukkan sisi debit dan sebelah kanan menunjukkan sisi kredit. Buku besar bentuk kontrol adalah bentuk buku besar yang berbentuk dua kolom dengan sebelah menyebelah, yaitu sebelah debit dan sebelah kredit. Buku besar bentuk stafel dengan saldo tunggal adalah bentuk buku besar yang memiliki kolom saldo tunggal. Buku besar bentuk stafel dengan saldo ganda hampir sama dengan buku besar bentuk stafel dengan saldo tunggal. Yang membedakan adalah kolom saldo dibagi menjadi dua, yaitu saldo debit dan saldo kredit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai klasifikasi buku besar. Buku besar diklasifikasikan menjadi dua, yaitu buku besar utama dan buku besar pembantu. Buku besar utama adalah kumpulan akun-akun yang sejenis yang telah dicatat dalam jurnal umum maupun jurnal khusus. Buku besar utama ini digunakan untuk mencatat perubahan pada harta, hutang, modal, pendapatan, dan beban dalam satu periode akuntansi. Sedangkan buku besar pembantu adalah buku besar yang berisi rincian dari akun tertentu yang terdapat dalam buku besar. Mari kita lihat komponen apa saja yang ada di buku besar utama. Ini menggunakan bentuk stafel dengan saldo ganda. Yang pertama ada kolom tanggal, diisi dengan tanggal transaksi sesuai yang ada di jurnal umum atau jurnal khusus. Kemudian ada kolom ref. Kolom ini diisi asal angka atau asal transaksi diambil. Kolom debit diisi angka transaksi jika memang posisi di jurnal umum atau di jurnal khusus di sebelah debit. Kolom kredit diisi angka transaksi jika memang posisi di jurnal umum atau di jurnal khusus di sebelah kredit. Kolom saldo diisi dengan saldo angka selisih dari debit dengan kredit, dan kolom saldo ada dua, yaitu saldo debit dan saldo kredit. Kolom saldo debit diisi jika nominal debit lebih besar dibandingkan kredit. Letakkan selisih angka di sebelah saldo debit. Kolom saldo kredit diisi jika nominal kredit lebih besar dibandingkan dengan debit. Letakkan selisih angka di sebelah saldo kredit. Selanjutnya ada buku besar pembantu. Yang sering digunakan yaitu buku besar pembantu utang atau piutang dan buku besar pembantu persediaan. Untuk komponen yang ada di buku besar pembantu utang atau piutang sama dengan komponen buku besar utama. Dan untuk setiap supplier atau customer, biasanya dibuatkan buku besar pembantu untuk masing-masing. Untuk buku besar pembantu persediaan, komponennya juga sama dengan buku besar utama. Selanjutnya ada fungsi buku besar. Buku besar utama berfungsi mengendalikan buku besar pembantu, yang artinya jumlah saldo dari akun yang terdapat dalam buku besar pembantu
harus sama dengan saldo akun yang bersangkutan di dalam buku besar utama. Sedangkan, buku besar pembantu memiliki fungsi untuk merinci suatu akun yang terdapat dalam buku besar utama. Kemudian kita akan membahas mengenai posting. Posting adalah pemindah bukuan angka untuk masing-masing akun yang terdapat dalam jurnal khusus maupun jurnal umum ke buku besar yang bersangkutan. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara melakukan posting. Yang pertama, kita akan melakukan memindah bukuan kas di jurnal umum ke buku besar kas. Kolom tanggal di buku besar isi sesuai dengan tanggal di jurnal umum. Kolom ref diisi dari asal transaksi, yaitu dari jurnal umum, pada halaman 1. Jadi sehingga diisikan JU1. Di jurnal umum, nominal kas di sebelah debit, maka diletakkan di kolom sebelah debit di buku besar. Lalu, dipindahkan ke saldo debit karena selisih kolom debit dengan kolom kredit lebih besar debit, maka diletakkan di saldo debit sesuai nominal selisih. Isikan kode akun dari buku besar ke kolom ref pada jurnal umum. Ini menandakan bahwa transaksi atau akun tersebut telah dilakukan posting. Begitu juga untuk posting akun modal, diletakkan di buku besar modal. Tanggal sesuai dengan di jurnal umum. Kolom ref diisi sesuai asal transaksi diambil. Nominal modal di jurnal umum di sebelah kredit, maka dipindahkan ke buku besar juga di kolom sebelah kredit. Lalu langsung dipindahkan ke kolom saldo bagian kredit. Untuk memindah bukuan beban listrik juga sama, karena menjadi transaksi pertama di buku besar beban listrik. Tanggal diisi sesuai dengan terjadinya transaksi. Kolom ref diisi asal transaksi diambil. Nominal beban listrik di jurnal umum di sebelah debit, maka pindahkan ke buku besar juga di sebelah debit. Lalu pindahkan ke saldo debit di buku besar beban listrik. Untuk memindah bukuan kas juga sama. Isikan tanggal sesuai transaksi, lalu isikan ref, kemudian pindahkan nominal sesuai di jurnal umum yaitu di sebelah kredit. Karena sebelumnya telah ada pencatatan di buku besar kas, maka saldo debit kas dikurangi atau diselisihkan dengan kolom kredit. Maka selisihnya diletakkan di kolom saldo debit karena lebih besar debit dibandingkan kredit. Lalu jangan lupa isikan di kolom ref jurnal umum sesuai dengan kode buku besar kas. Untuk transaksi selanjutnya juga sama, yaitu memindah bukuan kas ke buku besar kas. Isikan tanggal sesuai dengan tanggal transaksi, kemudian isi ref sesuai dengan asal transaksi diambil, lalu pindahkan nominal di jurnal umum ke buku besar kas di kolom debit, karena di jurnal umum terletak di sebelah debit. Karena di kolom saldo buku besar kas ada di kolom saldo debit, maka ditambahkan dengan kolom debit, karena sama-sama debit. Maka hasil dari penjumlahan tersebut juga diletakkan di saldo debit. Lalu jangan lupa isikan di kolom ref jurnal umum sesuai dengan kode buku besar kas.
Begitu juga untuk posting akun pendapatan bunga, diletakkan di buku besar pendapatan bunga. Tanggal sesuai dengan di jurnal umum. Untuk kolom ref diisi sesuai dengan asal transaksi diambil, lalu nominal pendapatan bunga di jurnal umum di sebelah kredit, maka dipindahkan ke buku besar juga di kolom sebelah kredit, lalu langsung dipindahkan ke kolom saldo bagian kredit. Sekian video kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.